Anda kembali di Ayu Siang pemirsa. Ribuan warga RW 08 Kelurahan Sunterjaya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara batal mencoblos karena logistik pemilu yang disimpan di gudang terendam air. Sementara di Kudus, 4.000 lebih warga tidak bisa mencoblos akibat terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur Jakarta Rabu dini hari berdampak pada proses pemungutan suara di ibu kota. Di Kelurahan Sunterjaya, Tanjung Priok, ribuan pemilih tidak dapat mencoblos pada hari ini. Kondisi ini terjadi karena logistik pemilu yang disimpan di dalam gudang terendam air. Diperkirakan air masuk melalui celah lantai hingga air setinggi 10 meter merendam kotak suara dan surat suara yang berada di dalam. Petugas sempat berupaya memindahkan logistik yang digunakan oleh 12 TPS ini. Namun setelah dicek kondisinya, sudah tidak dapat digunakan. Akibatnya 3.500 orang yang terdaftar di TPS 141 sampai dengan TPS 152 Kelurahan Sunterjaya batal mencoblos. Imbas dari 2 perumahan di Tangerang Selatan, Banten yang terendam banjir, membuat 16 tempat pemungutan suara terpaksa menunda pencoblosan. Banjir yang merendam 2 perumahan ini diakibatkan karena hujan lebat hingga membuat anak kali Angke meluap serta tanggul yang jebol. Bahkan, Wali Kota Benjamin Daphni yang meninjau langsung pun belum bisa memastikan kapan pencoblosan ini akan dilakukan. Ribu lebih warga Kecamatan Karanganyar Demak, Kabupaten Kudus yang saat ini masih bertahan di sejumlah titik pengungsian di Kabupaten Kudus akibat banjir yang melanda wilayah mereka dipastikan pada hari pemilihan umum ini tidak bisa mencoblos. Mereka masih bertahan di pengungsian karena memang debit air di desa mereka masih tinggi. Ada 114 TPS yang saat ini tidak memungkinkan dilakukan pemungutan dan penghitungan suara karena desanya masih terendam banjir. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebanyak 12 TPS di Kelurahan Sunterjaya dan 6 TPS Pegangsaan 2, Jakarta Utara harus menyelenggarakan pemilu umum lanjutan karena surat suara rusak. Kerusakan surat suara terjadi akibat rembesan air yang menggenang di gudang penyimpanan RW 08 Sunterjaya, Jakarta Utara. Seluruh logistik pemilu yang rusak kemudian dievakuasi dan mekanisme pemilu lanjutan untuk wilayah terdampak bencana alam diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Sementara KPU Jakarta Utara mengusulkan pelaksanaan pemilu lanjutan digelar pada hari Minggu. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan rekan Disti Arifa di TPS Sunterjaya, Jakarta Utara. Ya, rekan Disti, bagaimana dengan situasi terkini di lokasi? Silakan. Ya, selamat siang Bre, Prisa dan juga pemirsa. Ada sebanyak 12 TPS di Sunterjaya, Jakarta Utara yang terpaksa harus melakukan pencoblosan ulang karena batal melakukan pencoblosan pada hari Rabu kemarin di mana pemilu 2024 serentak dilakukan. Batalnya pencoblosan tersebut lantaran surat suara ataupun juga logistik pemilu ini mengalami kerusakan, tepatnya di RW 8 karena terendam banjir di dalam gudang penyimpanan. Tadi pihak RW 8 menyatakan memang pada saat kejadian tidak diketahui adanya genangan yang terjadi di dalam gudang penyimpanan karena memang untuk banjir sendiri ini tidak terjadi di kawasan RW 8 ini. Namun pada saat gudang penyimpanan dibuka untuk melakukan persiapan pelaksanaan pemilu 2024 tentunya barulah diketahui adanya genangan air yang sudah merendam logistik pemilu dan juga kotak suara, dan sehingga menyebabkan logistik pemilu, kotak suara termasuk surat suara ini mengalami kerusakan hampir keseluruhannya. Dan saat ini untuk logistik pemilu dan kotak suara yang mengalami kerusakan sudah diamankan dan juga dibawa oleh pihak KPU Jakarta Utara. Terkait pencoblosan ulang ini memang tadi disampaikan oleh RW 8 Roy Andrian belum diketahui secara pasti kapan akan dilaksanakannya pencoblosan ulang tersebut. Namun memang ada beberapa pertimbangan terkait
lokasi-lokasi TPS ini yang berlokasi di tempat-tempat umum seperti di sekolahan, sehingga tentunya perlu mempertimbangkan lokasi TPS dan juga waktu untuk dilakukannya pencoblosan ulang. Sementara dari pihak KPU Jakarta Utara sendiri memang meminta ataupun mengusulkan pencoblosan ulang dilakukan pada hari 13 permasalahan pada pelaksanaan pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara. Data berdasarkan hasil patroli pengawasan di 38 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu atau SIWASLU hingga 15 Februari pukul 6 pagi hari ini. Tren masalah tersebut adalah sebagai berikut. Mungkin Bu Loli akan membacakan. Silakan Bu Loli. 13 masalah pemungutan suara. 1. Terdapat 37.466 TPS mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 7 pagi. Yang kedua, terdapat 12.884 TPS didapati alat bantu disabilitas netra tidak tersedia. Yang ketiga, terdapat 10.496 TPS yang logistik pemungutan suara tidak lengkap. Terdapat 8.219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP elektronik. Terdapat 6.084 TPS yang mengalami surat suara tertukar. Terdapat 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping. Terdapat 5.449 TPS yang didapati KPPS tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Terdapat 3.724 TPS didapati papan pengumuman DPT tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Terdapat 3.521 TPS didapati saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon partai politik atau calon DPD. Terdapat 2.632 TPS didapati adanya mobilisasi dan atau mengarahkan pilihan pemilih oleh tim sukses, peserta pemilu dan atau penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Terdapat 2.509 TPS adanya saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu. Terdapat 2.413 TPS pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Dan terdapat 2.271 TPS terjadi intimidasi kepada pemilih dan atau kepada penyelenggara pemilu di TPS. 6 masalah pemungutan suara. Kalau tadi masalah pemungutan suara, sekarang 6 masalah penghitungan suara. Terdapat 11.233 TPS. Adanya sirekap yang tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi dan atau masyarakat. Terdapat 3.463 TPS melakukan penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai di pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Terdapat 2.162 TPS adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Terdapat 1.895 TPS yang didapati pengawas TPS tidak diberikan model C hasil atau salinan. Terdapat 1.888 TPS, saksi, pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Terdapat 1.473 TPS, adanya intimidasi terhadap penyelenggara. Tindak lanjut, silakan Bang Puadi. Baik, dari semua yang disampaikan oleh Pak Bagja dan Bu Loli, ini ada tindak lanjut hasil pengawasan terhadap permasalahan pemungutan suara. Jajaran pengawas pemilu menyampaikan tindak lanjut, ada 4 hal ya, tindak lanjut hasil pengawasan. Yang pertama menyampaikan saran kepada KPPS agar pemungutan suara dimulai sesuai waktu pada ketentuan yaitu pukul 7 serta dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian melengkapi perlengkapan berupa alat bantu disabilitas netra ya di TPS
kemudian melengkapi adanya logistik pemungutan suara yang tidak lengkap sebelum dimulainya pemungutan suara, kemudian memastikan pendamping pemilih penyandang disabilitas agar menandatangani surat pernyataan pendamping. Jadi ada formulir model C pendamping KPU. Kemudian menjelaskan kepada pemilih tentang tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara. Dilanjutkan papan pengumuman DPT dipasang di sekitar TPS dan menandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat dan memastikan pemilih kasus menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTPL dengan memperhatikan nilai-nilai menjaga hak pilih. Kemudian yang kedua, menyampaikan saran kepada saksi agar tidak mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon atau partai politik, kemudian atau DPD, dan menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu. Yang ketiga, menyampaikan saran kepada para pihak agar tidak melakukan tindakan yang mengarahkan pilihan pemilih dan tidak intimidasi kepada pemilih dan atau penyelenggara pemilu di TPS. Kemudian yang keempat, melakukan pemeriksaan dan pencermatan melalui menyampaikan kepada pengawas pemilu kecamatan untuk memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu terhadap pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali, dan kemudian menghentikan sementara proses pemungutan suara, menyampaikan kepada Panwas Kecamatan, kemudian pengawas pemilu kecamatan melalui pleno mengenai surat suara yang tertukar dalam rangka mengeluarkan rekomendasi untuk menyelamatkan suara pemilih. Terhadap permasalahan penghitungan suara, jajaran pengawas pemilu menyampaikan tindak lanjut hasil pengawasan sebagai berikut. Menyampaikan saran kepada KPPS agar melakukan cross-check kembali terhadap hasil penghitungan suara yang sah dengan surat-suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Ini mengecek antara DPT, DPTB, dan juga DPK. Hasil cross-check kemudian menjadi bahan perbaikan kepada KPPS melakukan pembetulan sebelum batas penghitungan suara selesai dilaksanakan. Dan memastikan sirekap tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu dan atau masyarakat. Jadi ada yang pada saat penghitungan kita tidak dapat mengakses misalnya sirekap di lapangan. Kemudian menyampaikan saran kepada KPPS, saksi dan masyarakat untuk dapat menyaksikan proses penghitungan secara jelas. Karena di TPS semua proses itu harus terbuka. Tidak ada kemudian dengan alasan gelap kemudian tidak bisa terpantau, tidak bisa terlihat surat suara yang sudah tercoblos atau tidak. Kenapa demikian? Karena harus dipastikan surat-suara tersebut tercoblos atau kemudian tidak sah atau coblosannya 2 kali atau 3 kali. Nah itu juga perlu, ataupun beberapa kali. Ada juga yang menarik sampai ada yang melubangi misalnya melubangi surat suara. Ini sah atau tidak? Kenapa? Ini biar dipastikan nanti hasilnya seperti apa. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk dapat mematuhi aturan, khususnya bebas intimidasi kepada penyelenggara. Ini bukan hanya terhadap pengawas, tapi juga terhadap KPPS. Jadi kami berkoordinasi dengan teman-teman kepolisian dan pihak keamanan agar teman-teman KPPS, teman-teman pengawas TPS itu dilindungi oleh aparat keamanan. Saat ini jajaran pengawas pemilu juga melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap potensi pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dan juga mungkin lanjutan, pemungutan dan penghitungan suara lanjutan dan susulan. Bagi KPPS yang telah selesai melakukan penghitungan suara, jajaran pengawas juga mulai melakukan pengawasan penyerahan kotak suara. Ini juga masa-masa yang paling kritis ya, dari KPPS ke PPS pada hari yang sama. Menurut putusan MK, maka sampai dengan jam 12 nanti itu harus semua sudah bergerak. Karena diberikan waktu 12 jam setelah 14 Februari setelah hari pemungutan suara. Jadi kita tunggu bersama teman-teman semua hasil teman-teman penyelenggara. Dan kami sampai jam 3 tadi sampai jam 4 pagi masih ada yang melakukan penghitungan suara. Dan juga kami berterima kasih kepada seluruh aparatur penyelenggara pemilu, baik dari KPPS, pengawas TPS, PPS, PPK, Panwascam, PKD,
Bawaslu Kabupaten Kota dan Bawaslu Provinsi yang telah melakukan fungsi-fungsi pengawasannya dan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemilu kita. Ada permasalahan? Ya. Namun hal itu tidak menampik bahwa penyelenggaraan pemilihan umum kita telah berhasil dilaksanakan. Ada permasalahan? Ya. Oleh demikian, kami dari hasil ini, Bapak Ibu teman-teman semua, ini ada beberapa permasalahan yang kita ungkapkan kepada publik dan harus kita terangkan kepada publik tentang permasalahan tadi, masalah keterlambatan, pembukaan TPS yang terlambat, ataupun ada surat suara yang tertukar, ataupun tadi kemarin jam 4 sore, jam 5 sore sudah kita ungkapkan hasil rekomendasi dari Panwas Kuala Lumpur. Dan ini kami ya dalam setiap preskon ingin menjawab beberapa permasalahan publik yang juga tersebar di media sosial. Dan sekali lagi kami berterima kasih kepada penyelenggara pemilu, teman-teman kepolisian, dan juga aparatur keamanan, dan juga pemerintah pusat dan daerah yang telah kemudian bekerja sama bersama-sama menanggulangi berbagai permasalahan yang terjadi di TPS. Sekali lagi selamat buat kita semua, tapi tetap kita awasi. Karena sampai dengan nanti 20 Maret hasil penghitungan rekapitulasi baru bisa selesai. Dan kemudian nanti masih ada proses jika ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Itu sangat dimungkinkan. Dengan demikian, karena proses undang-undang juga memberikan hal demikian, kita tunggu dan kami sampaikan kepada penyelenggara pemilu agar tetap melakukan tugasnya dengan baik, karena tugas kita belum selesai sampai dengan nanti pada akhir ataupun selesainya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Demikian teman-teman, terima kasih banyak. Selamat berjuang kepada teman-teman baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu kita yang masih mengawasi dan juga masyarakat yang masih mengawasi seluruh proses penyelenggaraan pemilu. Terima kasih banyak terhadap perhatian dan kerjasama seluruh warga negara Indonesia terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia tahun 2024 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Silahkan Pak Vito, langsung tanya. Baru saja kita mendengarkan penjelasan dari Bawaslu, kita kembali ke pemungutan suara lanjutan di Sunter. Untuk mengetahui mekanismenya, kita terhubung dengan PLT Ketua KPU Jakarta Utara, Abi Maharuloh. Ya, selamat siang Pak Abi. Ini apakah betul Pak ada 12 TPS yang harus dilakukan pemungutan suara ulang dan apakah rencananya memang betul di hari Minggu akan dilakukan? Ya, selamat siang semuanya. Betul bahwa ada menurut data dari jajaran kami, ada 12 TPS di Sunterjaya, Kecamatan Tanjung Priuk, dan ada 5 TPS di Pegangsaan 2, Kecamatan Kelapa Gading. Lalu kemudian rekan-rekan kami, jajaran kami, memberikan usulan terhadap pelaksanaan waktu, lalu kemudian kami tetapkan di pleno di tingkat kota, bahwa pelaksanaannya insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 18 Februari hari Minggu tahun 2024. Oke, Pak Abi, apakah mekanismenya dilakukan dikirimkan undangan kembali kepada para daftar pemilih tetap atau seperti apa? Ya, semua mekanismenya tetap berjalan seperti pemilu pada umumnya, hanya saja ini harinya bergeser dikarenakan force majeure logistik yang tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan pemungutan suara kemarin tanggal 14 Februari. Baik, kalau untuk logistik yang kemarin terendam banjir Pak, itu ada apa saja berupa kotak suara kah atau surat suara kah? Ya, di dalam kotak suara itu kan kita banyak perlengkapan lainnya ya, salah satunya adalah surat suara, terus juga kemudian ada dokumen-dokumen yang lain, kondisinya terendam. Lantas, semuanya. Ini kan berarti membutuhkan logistik susulan begitu ya untuk surat suara dan keperluan lainnya. Sejauh ini progresnya udah seperti apa? Kami tentunya mendata ulang kembali perlengkapan yang harus diadakan kembali, lalu nanti kemudian terhadap manifest tersebut kami kirimkan kepada pimpinan kami di tingkat provinsi, lalu nanti akan dikirimkan kembali ke kami.
Baik, tapi kalau sejauh ini Pak Abi, Anda update ke KPU DKI, apakah memang memungkinkan semua logistik akan tiba sebelum hari pemungutan susulan di hari Minggu, Pak? Insya Allah Mas, kita semua makanya kita berpacu dengan waktu juga. Hari ini kita upayakan untuk manifestnya segera selesai dan dikirim ke pimpinan kami di provinsi, lalu agar segera diproses selanjutnya. Baik. Pak Abi, terkait dengan kendala yang ada di lokasi, Pak Abi, ini kan memang kemarin di hari pemungutan suara di tanggal 14 itu kan terjadi hujan yang memang sangat deras. Kemudian terpaksa dilakukan pemungutan susulan di sana. Apakah sudah ada antisipasi lagi, Pak? Ketika nanti memang misalnya dilakukan pemungutan susulan di hari Minggu, terjadi kembali hujan deras, apakah sudah ada antisipasi dari pihak KPU Jakarta Utara? Iya. Tentunya hal kemarin menjadi catatan kami, salah satunya ya memang bahwa di daerah tersebut tidak terprediksi sebetulnya bakalan banjir, cuma ternyata hal yang kami prediksi, hal terjadi di luar prediksi kami, namun ini menjadi catatan kami dan juga kami berkoordinasi dengan pemerintah kota bahwa pada pelaksanaan nanti selanjutnya ini menjadi catatan agar dilakukan relokasi paling tidak terhadap penyimpanan logistik pemilu di tingkat TPS nanti. Baik, Pak, kalau misalnya memang sudah dikoordinasikan, apa ada kemungkinan rencana akan dipindahkan misalnya TPS-nya ke tempat yang lebih aman atau ke tempat yang lebih tinggi seperti itu, Pak? Iya, kalau TPS-nya sebenarnya tidak kenapa-kenapa ya, cuma ini tempat penyimpanan logistiknya aja yang. Dan itu sudah diantisipasi ya, Pak Abi ya? Sudah memikirkan antisipasinya. Baik, terima kasih Pak Abi atas informasi dari Anda. Selamat beraktivitas kembali dan demikian tadi pemirsa perbincangan bersama dengan Pak Abi. Dan seorang warga histeris, surat suaranya pemirsa kondisinya telah dicoblos saat hendak melakukan pencoblosan. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi.